Elshinta News and Talk. Pak Yuda, apakah 53 orang WNI ini sudah berhasil dibebaskan, Pak? Malam, Pak Beri. Selamat malam, Pak Yuda. Ya, dapat kami sampaikan update ya hingga malam ini sejak KBRI Phnom Penh menerima laporan mengenai situasi yang dihadapi oleh 53 WNI kita. KBRI telah berkoordinasi dengan kepolisian Kamboja dan meminta untuk segera bisa diambil tindakan penyelamatan bagi mereka. Dan di saat yang sama, teman-teman konsuler KBRI Phnom Penh juga terus menjalin komunikasi dengan ke-53 WNI tersebut. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami kasus ini, ya, dan kami masih menunggu laporan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Namun, tadi kami sampaikan, secara paralel, kami terus memonitor kondisi saudara-saudara kita di sana. Per hari ini, komunikasi per telepon masih bisa kita lakukan. Ya. Secara fisik kondisi mereka baik, namun memang secara mental mereka under pressure karena tidak boleh keluar dari tempat mereka bekerja. Namun hingga saat ini juga kami tidak menerima laporan adanya penyiksaan atau physical abuse seperti itu. Namun terus kita akan upayakan mendorong kepolisian Kamboja untuk segera mengambil tindakan. Ya, siapa sebetulnya Pak yang menahan mereka ini, Pak? Jadi modusnya ini adalah perusahaan cyber scamming. Jadi mereka diminta bekerja untuk menawarkan investasi bodong, penipuan investasi bodong. Dan targetnya adalah masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi mereka sebetulnya di awal mereka ini korban penipuan kesempatan kerja yang ditawarkan di sosial media. Ya, kemudian tanpa prosedur pemberangkatan yang benar, mereka langsung berangkat ke Kamboja. Nah, begitu sampai di Kamboja, mereka dipaksa untuk bekerja di perusahaan-perusahaan scamming ini. Jadi mereka ini memang dari Indonesia langsung ke Kamboja begitu, Pak, ya? Ya, seperti itu. Dan tadi seperti mana Pak Fir juga sampaikan, ini bukan kasus yang pertama. Jadi ini perlu menjadi catatan kita semua bahwa Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI Phnom Penh telah menangani kasus ini sejak tahun 2021. Saat itu ada 119 kasus yang sudah kita tangani dan sudah berhasil kita pulangkan. Namun yang memprihatinkan adalah tahun ini angkanya bukan yang menurun, justru malah meningkat. Jadi tahun ini hingga bulan Juli ya, total ada 291. Jadi bisa kita bayangkan dalam setengah tahun saja sudah 291, termasuk yang 53 WNI yang sedang kita upayakan penyelamatannya. Nah, dari 291 ini 133 orang sudah bisa kita pulangkan ke Indonesia. Ya. Namun tentu langkah-langkah pencegahan yang paling utama yang harus kita lakukan. Nah, dari langkah-langkah pencegahan tersebut, pertama tentunya yang paling utama adalah kita melakukan penegakan hukum. Ya. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri telah bekerjasama dengan Barreskrim Polri. Kita telah memfasilitasi keberangkatan teman-teman penyidik Barreskrim Polri ke Kamboja untuk melakukan pendalaman, penyelidikan dan koordinasi dengan kepolisian setempat. Nah, kemudian nanti bahan-bahan tersebut kita gunakan untuk melakukan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang memberangkatkan dari Indonesia. Oke, berarti ada dugaan ada peran WNI juga, Pak, ya, dalam perekrutan atau pemberangkatan mereka ini ya? Iya, seperti itu. Nah, Pak, untuk kasus ini, Pak, mereka ini masih bisa komunikasi via ponsel, Pak? Atau bagaimana? Atau mereka sembunyi-sembunyi sebetulnya, Pak Yuda? Masih, mereka masih bisa komunikasi via ponsel. Artinya akses mereka terhadap jaringan komunikasi tidak dibatasi sama sekali ya sebetulnya? Tidak, so far sih tidak. Apa yang pertama kali mereka sampaikan ketika itu, Pak? Karena mungkin ya kasus ini bisa terkuak karena tadi ya ada komunikasi yang mereka bisa lakukan terhadap pihak luar, dalam hal ini KBRI, begitu ya? Iya, seperti itu. Jadi mereka menyampaikan keluhan utama adalah mereka tidak bisa bergerak ya, artinya tidak boleh keluar dari tempat mereka bekerja. Seperti itu. Dijaga atau dijaga oleh beberapa orang atau dikunci begitu, Pak, maksudnya, atau bagaimana? Ya, itu yang sedang didalami oleh pihak kepolisian. Ya. Namun informasi yang kami terima dari para WNI, mereka
mereka tinggal dalam satu compound seperti itu, namun tidak boleh keluar. Tapi hak mereka bagaimana Pak? Artinya karena mereka kan ini kan bekerja ya, tapi tidak boleh keluar. Upah mereka, kemudian makanan dan kondisi mereka seperti apa? Apakah diperhatikan sebetulnya oleh yang mempekerjakan mereka ini? Ya, dari pengaturan bahwa mereka tidak boleh keluar kompon saja itu sudah pelanggaran. Okay. Bukan kemerdekaan hak untuk bergerak. Ya. Dari kasus-kasus sebelumnya ada yang dibayarkan gajinya, ada yang tidak dibayarkan gajinya. Jadi kasus ini kan bukan hanya terjadi di satu perusahaan. Oh. Ada banyak perusahaan. Dan dapat kami sampaikan bahwa kasus ini bukan hanya terjadi di Kamboja, ada terjadi juga di kasus negara-negara lain seperti di Laos. Di Laos ada 15 WNI juga mengalami kasus yang sama dan sudah kita pulangkan. Nah untuk kasus yang ini 53 ini di satu perusahaan atau bukan? 53 ya, informasinya di satu perusahaan. Mereka ini pria wanita Pak semuanya? Ya, ada pria ada wanita. Usia mereka rentang berapa Pak kalau pengakuan mereka ini? Masih relatif muda ya, relatif muda seperti itu. Kami sedang melakukan pendataan lebih lanjut, ya. Tapi sekali lagi prioritas kita yang paling utama adalah bagaimana pihak kepolisian Kamboja bisa melakukan langkah-langkah penyelamatan bagi mereka. Dan kemudian kita di dalam negeri ya, melakukan langkah-langkah penegakan hukum dan juga sosialisasi. Ya, dalam berbagai macam kesempatan. Ya. Kemlu telah melakukan press briefing, ya, menyampaikan informasi modus-modus penipuan seperti ini ya, dalam sosial media kami, di akun-akun kami juga sudah menyampaikan himbauan agar masyarakat Indonesia berhati-hati terhadap bentuk tawaran pekerjaan di luar negeri yang disampaikan melalui sosial media. Modusnya ya, kalau bisa kita sampaikan di sini, pertama disampaikan melalui sosial media, kedua menjanjikan gaji yang fantastis, ya. Ketiga tidak ada kualifikasi apapun untuk bekerja, ya. Kemudian berangkat bekerja ke luar negeri tidak menggunakan visa kerja, melainkan menggunakan visa kunjungan wisata atau malah bebas visa dengan sesama ASEAN. Itu sudah harus alert ya kalau seperti itu, dan jangan memaksakan diri untuk berangkat. Iya, mereka modusnya itu tadi ya, mencari para korban ini di media sosial, ada iklannya begitu Pak ya, iklan lowongan kerja begitu ya Pak Yuda ya? Iya, seperti itu. Dan di lowongan pekerjaannya bukan menawarkan sebagai bekerja di perusahaan scamming ya, bukan, tidak seperti itu. Jadi ditawarkan pekerjaan yang lain. Kalau cerita mereka ini, cara mereka bekerja itu seperti apa sih Pak? Apakah mereka menggunakan telepon, kemudian atau diminta untuk mengirimkan pesan berantai begitu kepada masyarakat yang ada di Indonesia atau seperti apa? Jadi, mereka menggunakan saluran komunikasi ya, baik telepon, WA, sosial media gitu ya, untuk menghubungi calon korbannya, yang calon korbannya juga adalah warga negara Indonesia yang ada di Indonesia, ya. Kemudian dijanjikan berbagai macam bentuk investasi, yang semuanya itu adalah bentuk investasi bodong. Nah, diarahkan ke website tertentukah Pak, begitu Pak? Tidak ada waktu itu. Ya. Jadi hanya ditawarkan saja ya? Iya. Kalau ada beberapa website. Bagaimana Pak? Silakan Pak Yuda. Ada juga beberapa website gitu ya, tapi kami sedang dalami website tersebut. Sudah berapa lama Pak kalau pengakuan 53 orang ini mereka di Kamboja? Bervariasi ya untuk mereka ketibaannya seperti itu. Namun mostly ketibaannya tahun 2022. Oh baru berarti ya? Ya, karena yang 2021 kan mayoritas sudah kita pulangkan. Tadi kami sampaikan ada 119. Sejauh ini bagaimana sebetulnya peran dari pemerintah setempat Pak? Karena ini tadi dikatakan juga bukan kasus pertama kali. Upaya mereka juga seperti apa sebetulnya Pak Yuda? Ini sedang kita koordinasikan dengan otoritas setempat ya. Kalau ada beberapa perusahaan judi ya, judi online seperti itu ada perusahaan yang legal memang di Kamboja. Namun kalau ini terkait dengan penipuan investasi, itu
itu harusnya melanggar hukum setempat ya, dan kita mendorong ada penegakan hukum. Untuk kasus yang sebelumnya, apakah ada pelaku yang sudah diamankan? Artinya kalau tadi diduga ada peran WNI juga dalam perekrutan mereka, ada yang sudah diamankan tidak? Kami masih menunggu update dari teman-teman Barreskrim Polri. Seperti itu. Baik, Pak Yuda, karena ini bukan kasus pertama kali tapi masih saja ada korban, ada hal mungkin yang bisa disampaikan kepada pendengar, Pak, supaya pendengar nanti juga bisa share ke masyarakat yang lain, Pak, agar tidak termakan bujuk rayu dan modus-modus seperti ini, Pak Yuda. Ya, terima kasih Pak Berry. Jadi kami ingin titipkan, sampaikan kepada seluruh pendengar untuk berhati-hati ya terhadap modus-modus tawaran pekerjaan ke luar negeri yang disampaikan melalui sosial media. Ya. Tolong dicermati modus-modus yang kami sampaikan. Pertama, menjanjikan pekerjaan yang dengan gaji yang fantastis seperti itu, kemudian tidak meminta kualifikasi apapun dari pekerjaan tersebut, ya. Kemudian perusahaannya tidak bisa kita cross check, perusahaan mereka perusahaan yang dijanjikan untuk bekerja tidak bisa kita cross check lebih lanjut, ya. Dan kemudian berangkat tidak menggunakan visa kerja, melainkan menggunakan visa kunjungan wisata ataupun bebas visa. Nah, tentu adalah hak setiap warga negara untuk bisa bekerja ke luar negeri ya, untuk meningkatkan taraf hidup. Namun kami sangat mengimbau sekali bahwa lakukanlah dengan cara yang benar. Pastikan setiap prosedur keberangkatan ke luar negeri untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017. Jika memerlukan informasi lebih detail, silakan menghubungi Kementerian Tenaga Kerja atau BP2MI atau Dinas Tenaga Kerja di daerah asal masing-masing untuk memastikan bahwa prosedur keberangkatannya betul-betul tepat. Ya. Karena dengan prosedur yang benar, insya Allah mereka akan terlindungi sejak awal dari Indonesia. Dan jangan mengambil resiko yang tidak perlu. Artinya mungkin kami bisa share sekalian di sini. Ya, silakan Pak Yuda. Situasi yang menyedihkan sebetulnya. Tadi kami sampaikan yang di Laos itu ada 15 WNI kita yang punya masalah yang relatif sama dengan yang 53 ini. Sudah kita tangani kasusnya, 15 itu sudah kita pulangkan. Namun kemudian kami mendapat informasi bahwa 11 diantaranya sudah kembali lagi ke luar negeri. Nah ini kan jadi ironi Pak. Ya kita keceblos 2 kali seperti itu kan. Ya. Nah hal-hal seperti ini sebetulnya bisa kita cegah sejak awal. Ya. Jangan memaksakan diri ya untuk berangkat ke luar negeri. Kita paham mungkin ada kebutuhan ekonomi. Yeah. Namun kalau dengan cara yang salah, ya, bukan kesejahteraan yang kita dapat, ya, justru nanti malah penderitaan yang kita terima. Tapi sebetulnya untuk negara-negara Asia Tenggara, apakah kita sedang ada moratorium atau tidak sih Pak untuk pengiriman tenaga kerja ya ke negara-negara Asia Tenggara? Bagaimana sih Pak informasinya Pak Yuda? Mungkin ini juga bisa diketahui oleh masyarakat begitu. Ya, jadi untuk pengiriman pekerja migran kita ke luar negeri sudah ada peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja, ya, negara-negara yang dibuka dalam konteks adaptasi baru ya pasca pandemi COVID, seperti itu. Jadi silakan nanti merujuk kepada ketentuan yang sudah ditetapkan mengenai list negara-negara yang terbuka untuk penempatan ke luar negeri. Ya, karena kalau terjadi sesuatu tidak sesuai dengan aturan, ini nanti akan menyulitkan diri sendiri dan prosesnya akan sangat panjang begitu ya. Betul. Yang pasti untuk yang Timur Tengah saat ini kita masih tetap tutup untuk yang pekerja sektor domestik. Baik. Pak Yuda, terima kasih Pak. Nanti kami coba update lagi bagaimana perkembangan penanganan dari kasus ini, Pak Yuda. Terima kasih Pak. Ya. Selamat malam. Sama-sama, sehat selalu. Pak Berry. Selamat malam, sehat selalu. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha.